Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Saputra, NIM 121230084 dari Prodi Teknik Geomatika angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas harga. Untuk memenuhkan tugas pertama dari mata kuliah penilaian lahan dan properti, kita masuk ke definisi di mana elastisitas harga merupakan respon seberapa sensitif sang pembeli atau penjual terhadap kenaikan harga barang. Nah, dalam artian seberapa besar persentase perubahan jumlah barang yang diminta yang disebabkan oleh perubahan harga barang. Singkatnya, elastisitas harga merupakan hubungan suatu produk antara harga dan kualitas. Jika elastisitas harga tinggi, maka perubahan kecil dalam harga akan berdampak besar pada jumlah yang dijual atau dibeli. Namun, apabila elastisitas harga rendah, maka perubahan harga yang signifikan mungkin tidak akan mengubah banyak volume penjualan. Sebagai contoh, harga sebotol air mineral di bandara yang jauh lebih tinggi di toko bahan makanan. Nah, hal ini dipengaruhi oleh elastisitas harga di tempat kerja, karena penumpang dilarang membawa air mineral sendiri dan adanya persaingan yang terbatas antara penjual di bandara, sehingga pilihannya terbatas pula. Kita masuk ke dalam rumus. Berikut rumusnya, di mana apabila elastisitas harga lebih dari 1, dikatakan bahwa permintaan itu elastis. Bila elastisitas harga kurang dari 1, dikatakan bahwa permintaan barang inelastis. Bila elastisitas harga sama dengan 1, dikatakan elastisitas tunggal. Berikut kurvanya. Kita lanjut ke jenis-jenis elastisitas harga. Yang pertama ada elastisitas sempurna. Mengapa bisa dikatakan sempurna? Karena menggambarkan kenaikan harga yang sangat kecil dapat mengakibatkan hilangnya 100% penjualan. Artinya akan menjadi nilai elastisitas harga yang mendekati tak terhingga. Yang kedua, ada elastisitas tak sempurna. Pada dasarnya, elastisitas tak sempurna ini kebalikan dari elastisitas yang sempurna tadi. Kenaikan harga yang sangat besar bisa mengakibatkan tidak adanya penjualan. Itu akan menghasilkan nilai elastisitas harga 0. Yang ketiga, ada unit elastisitas, di mana unit elastisitas terjadi jika suatu produk memiliki respon proporsional antara perubahan harga dan perubahan kuantitas. Misalnya, kenaikan harga 20% menghasilkan penurunan penjualan yang 20% juga. Artinya ini seimbang. Yang ketiga, ada elastisitas harga sendiri atau disebut on price elasticity. Elastisitas yang ini terjadi saat menghitung respon volume terhadap perubahan harga dari produk yang sama. Dan yang terakhir, ada elastisitas harga silang atau disebut cross price elasticity. Jenis elastisitas harga ini terjadi saat ada perbedaan harga satu barang yang dapat mengubah penjualan barang lainnya. Yang terakhir, kita masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi elastisitas harga. Yang pertama ada perbandingan antara kebutuhan tersier dan kebutuhan primer. Salah satu faktor yang mempengaruhi elastisitas harga adalah kebutuhan primer dan tersier, atau disebut juga dengan pilihan hidup mewah atau sesuai kebutuhan. Yang kedua, substitusi atau pengganti. Elastisitas harga juga dipengaruhi oleh kemampuan untuk mengganti barang dengan produk lainnya. Contoh, toko pizza menaikkan harga makanannya, maka seorang lebih memilih membeli makanan di tempat lain. Dan yang terakhir, adanya kejenuhan. Jika konsumen sudah jenuh, maka suatu produk cenderung lebih elastis. Secara umum, elastisitas harga turun ketika konsumen bergerak ke bawah kurva permintaan.